hidupnya kayaknya biasa aja. Ya karena dia udah sampai pada level merasa cukup. Cukup dengan sendalnya biasa, cukup dengan bajunya biasa, cukup dengan handphonenya biasa, cukup dengan mobilnya biasa. Malah yang rese itu orang lain. Kalau sudah sekaya kamu, sudah sehebat kamu, ini handphonenya mestinya begini. Kalau sudah sehebat kamu, mestinya rumahnya begini. Tapi dia udah ghina, cukup. Ya udah begini aja cukup. Nah, jadi dipahami makna ghina di situ dalam Islam adalah, jadi kedatangan Islam itu memperbaiki definisi kita selama ini yang namanya takut itu, takut miskin, takut susah, takut mati. Tapi setelah Islam datang, takut kepada Allah sehingga kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Merubah definisi sesuatu. Selama ini makna kaya itu adalah banyak harta, banyak duit. Setelah Islam datang, ternyata makna kaya itulah orang yang merasa cukup. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak pernah rasa cukup, ya hidupnya nggak pernah tenang, kurang terus. Nauzubillah. Itu 14 poin kaji kita malam ini. Saya kira kita sudah bisa menjawab tema kita malam ini. Selanjutnya kita akan bahas dalam dialog interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 14 poin Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah Bapak Ibu ya, saya yakin bisa menyimpulkan apa jawabannya ya. 14 data yang disampaikan oleh Tuan Guru, bahwa poin pertama tadi, manusia ada dua kelompok, hedonis dan asketis. Hedonis itu terlalu memuja-muja harta, asketis nggak butuh harta, nggak butuh dunia ya. Kemudian yang kedua, syariat ini Islam punya zakat, kemudian syariat ini juga punya haji, Islam punya syariat berkurban. Bagaimana para sahabat Utsman bin Affan yang sodakohnya 1000 dinar ketika perang Tabuk, dan poin-poin lainnya ya, Nabi menikah dengan mahar 2 miliar, Nabi berkurban juga dengan sangat banyak hewan, kemudian bangun masjid, menyantuni anak yatim, amalan yang tiada putus yaitu sedekah jariah. Semua itu menuntut kita, mendorong seorang muslim untuk menjadi seorang yang kaya, insya Allah. Jadi bisa menyimpulkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, insya Allah nanti akan ditunjuk beberapa orang yang diberikan kesempatan, insya Allah. Sebelum ke jamaah, saya izin bertanya, Ustaz. Gini Ustaz, kadang ada orang yang justru punya dalih takut kaya karena takut hisabnya itu lama. Kita tuh sering diajarkan kalau sekilas pernah mendengar gitu ya. Jadi sering dianalogikan kalau kita masuk minimarket terus ngambil banyak barang, barang, kemudian di kasir kita tuh akan sangat lama. Tapi berbeda orang yang pergi ke supermarket cuma ngambil beberapa, di scan di kasir tuh cepat gitu, Ustaz. Jadi kita kadang kayak gitu, ada beberapa orang yang punya mindset seperti itu. Tanggapan Ustaz seperti apa? Satu, apa antum lebih berilmu daripada Utsman bin Affan? Apa antum lebih bertakwa daripada Abu Talhah? Apa antum lebih iffah, menjaga diri daripada Abu Dihdah? Apakah antum lebih alim daripada Abdurrahman bin Auf? Apa enggak malu ngomong begitu kalau ketemu sahabat Nabi? Berarti menyepelekan sahabat Nabi. Sadar enggak kita omongan kita itu sudah melukai sahabat Nabi? Bahkan melukai Nabi. Orang Nabi berdagang, orang Nabi
Jadi kadang orang yang tidak mengerti, kata-katanya itu selalu ngawur. Lalu kemudian jangan sampai kemalasan kita dilegitimasi dengan agama. Sebetulnya dia malas mau kerja, malas. Terus pas ditanya, kamu kok enggak semangat kerja? Ya nanti kalau ini lama hisapnya nanti. Itu orang yang begini ini dosanya dua kali. Pertama dosa malas, yang kedua melegitimasi kemalasan dengan agama. Banyak sekarang orang model begini. Ya udahlah gini-gini aja lah, serahkan aja sama Allah, apa kata Allah aja lah. Itu agama hawa nafsu itu. Makanya teorinya Quran hadis. Quran hadis itu teori. Bagaimana penerapannya, prakteknya, itu kehidupan Nabi dan sahabat Nabi. Itu maka setiap saya ngajar itu, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kehidupan sahabatnya. Coba perhatikan tadi. Kehidupan Nabi, zakat, haji, kurban, Utsman, Tabuk, Nabi nikah, Nabi kurban, ghanimah, bangun masjid. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh, sempurna. Jangan dicomot-comot. Ambil satu hadis, ambil satu ayat, tempelkan kemalasan. Akhirnya ayat dan hadis itu hanya sekedar stempel legitimasi terhadap kemalasan. Itulah yang menyebabkan umat ini jadi mundur. Padahal dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairum, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Makanya jangan mengambil kesimpulan dari satu ayat, jangan mengambil kesimpulan dari satu hadis. Ayatnya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, khobarnya, asarnya, riwayatnya gabungkan jadi satu, baru tarik satu kesimpulan. Namanya metode tematik. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah. Jangan sampai kemalasan berbalut syariat. Baik, Masya Allah.